nama saya Lailia. Ini kawan saya, Laila. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, Maliki yaumiddin, khaliqu kulla syai'in fil alami, la syarikalah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Fattaqullah ibadallah, fa inna taqwallahi yazadu wal uddah. Salam sahabat aksi. Yassalam. Indahnya masa remaja bagi seseorang tentulah berbeda dengan yang dirasakan oleh orang lain. Namun, kebanyakan orang sependapat bahwasanya pada masa ini terjadi begitu banyak peristiwa-peristiwa manis yang mampu untuk dikenang. Contohnya, pengalaman pertama mengenal sebuah perasaan yang mampu meluluhkan akal pikiran sehat kita. Apa itu? Apa hayo? Orang menyebutnya jatuh cinta. Perasaan itu sanggup membuat kita merasakan sensasi yang berbunga-bunga. Namun terkadang juga perasaan itu akan membuat gelisah dan galau. Ya, malah gelisah, betul kan? Betul. Ya pasti betul lah. Ya, seperti itulah masa remaja. Suatu masa yang sangat unik dan penuh tantangan. Pada masa itu pun diibaratkan seperti persimpangan jalan. Jika seorang benar dalam memilih jalan, ia akan sukses dan selamat sampai tujuan. Namun jika orang salah memilih jalan, ia akan tersesat dan mengalami kesulitan untuk mencapai tujuan. Sekarang ini, kenakalan remaja menjadi masalah yang sangat memprihatinkan dan perlu mendapat perhatian khusus. Masa remaja yang berkisar antara 13 sampai 18 tahun ini merupakan masa yang sulit, baik bagi mereka sendiri, orang tua maupun lingkungannya. Pada pemuda zaman dahulu, ketika datang malam mingguan, ambil Al-Quran, tadarusan, salawatan, dan tidak lupa beristighfar. Astagfirullahalazim. Namun, pemuda zaman sekarang malam mingguan, jemput pasangan, gandeng berduaan, dan yang ketiganya adalah setan. Ups, siapa tuh? Kamu kali. Ya pasti bukan lah. Sebab pada masa ini mereka memiliki energi yang cukup besar, emosi yang berkobar, namun belum ada pengendalian diri yang sempurna. Kondisi inilah yang diibaratkan terlalu besar untuk serbet, terlalu kecil untuk taplak. Sahabat aksi yang dirahmati Allah, Yassalam. Pada masa tersebut merupakan masa yang sangat rentan dengan berbagai penyimpangan. Apa sebabnya? Salah berteman, salah memaknai solidaritas, salah mencari solusi, salah membangun kebiasaan, salah memiliki kebanggaan. Malah sembrono mengalami emosi. Maka dari itu kita harus membentengi diri kita agar tidak jatuh ke dalam lembah yang dapat menghancurkan masa depan kita. Dan tujuan yang seharusnya bisa dapat membanggakan kedua orang tua kita. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, mempertebal keimanan kita dengan cara memperbanyak ibadah, berbakti kepada orang tua, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa, Rabbi ja'alni muqidas shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang selalu menjaga ibadah salat, juga anak cucu kami. Semoga Engkau kabulkan doa kami. Amin. Inilah doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kita, yakni sebagai anak keturunannya. Kita diharapkan untuk menegakkan agama Islam sesuai ahli sunnah wal jamaah. Oleh sebab itu, kita harus memiliki ibadah yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Syekh Mustafa Al-Ghulaini berkata, Inna fi syuban amral ummati wa fi aqdamiha hayata. Sesungguhnya di tangan generasi penerus nasib suatu kaum dan di kaki generasi kehidupan suatu kaumnya. Maksudnya, maju dan mundurnya suatu kaum itu tergantung atau terserah kepada generasi mudanya. Untuk yang terakhir, rajin dalam menuntut ilmu. Karena dengan ilmu, rasa ingin tahu kita akan terjawab. Sehingga kita tidak lagi mencoba hal baru yang tidak baik. Contohnya, merokok. Contohnya, minuman keras. Contohnya, berjudi, judi, tet. Dan contoh terakhir, tawuran. Ya.
Ilmu ini pun tetap dilandasi dengan perkara yang pertama tadi, yakni dilandasi dengan ibadah. Selain itu, dengan ilmu kita akan mendapatkan kehidupan dunia dan akhirat yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada dunya wal akhirah fa'alaihi bil ilmi." Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan akhirat maka harus dengan ilmu. Profesor Dr. B.J. Habibie berkata, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Yang pertama, lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Sebagai contoh bagi remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula untuk mereka petunjuk. Oleh sebab itu, kita sebagai remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, bekerja. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita berjumpa lagi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.